Assalamualaikum, selamat datang kembali di Bara Sinema, dan kini kita ada di Sinema Storyline. Seperti biasa, di Sinema Storyline menghadirkan alur cerita film pilihan terbaru yang tayang di bioskop, yang saking barunya sampai kualitas videonya pun masih berkualitas BBS alias burik-burik sedap. Sebuah film berkisahkan tentang keberadaan entitas asing yang meresahkan di sebuah kota kecil di New Jersey, di mana makhluk tersebut mengincar anak-anak, membawanya dengan sebuah kantong besar menuju tempat entah berantah. Bagaimana kisahnya? Mari kita ke alur ceritanya, dan jika Anda suka channel ini silahkan subrek aja biar nggak ketinggalan film bioskop terbaru di Sinema Storyline dan film horor lainnya yang terangkum di Creepy Storyline yang bisa Anda temukan di playlist Bara Sinema. Pada suatu sore di satu sudut kota kecil New Jersey, sepasang ayah dan anaknya bernama Emily bermain tangkap bola di sebuah lapangan, di mana si ayah bertanya mengapa belakangan anaknya tersebut seringkali terlihat ketakutan, yang sampai-sampai bocah beranjak remaja ini harus ditemani boneka masa kecilnya, hanya semata-mata untuk menemaninya agar mengurangi rasa takutnya. Si bocah pun berkata bahwa belakangan dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. That's all. Why did something happen? Sebagai ayah yang baik, dia pun menguatkan hati anaknya dan dengan bijaknya berkata bahwa keberanian akan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Maka sebagai langkah pertama, si bocah akan menyimpan semua benda masa kecilnya, termasuk boneka kesayangannya di gudang rumahnya, sebagai tanda tekadnya untuk menyambut masa remajanya. Dan untuk merayakannya, si ayah pun mengajaknya ke restoran pizza kesukaan mereka dan terlebih dahulu membereskan barang bawaan mereka. Namun tepat saat itu, tiba-tiba saja fenomena aneh terjadi. Merasa merinding, Emily pun menyusul ayahnya. Namun betapa terkejut Emily tatkala dia mendapati sang ayah sudah tak berdaya, menindih muntahannya sendiri dan terdapat luka aneh berbentuk penyokan di wajahnya. Dan naas bagi Emily, karena dia dibawa paksa oleh sebuah entitas asing, memasukkannya ke sebuah kantong besar beresleting dan membawanya entah kemana. Makhluk tersebut dikenal dengan sebutan Bagman. Dan kisah sesungguhnya pun dimulai. Pria ini bernama Patrick yang saat ini sedang dipusingkan dengan sebuah kenyataan bahwa karirnya di ibu kota tak sesuai dengan apa yang diharapkannya, di mana dia merancang sebuah inovasi berupa mesin penebang pohon, namun sayangnya tak ada satupun investor yang meliriknya. Tingginya biaya hidup di ibu kota memaksanya untuk pindah kembali ke rumah masa kecilnya, membawa serta sang istri bernama Karina dan sematawayangnya bernama Jack. Sekalipun sebenarnya kota tersebut menyimpan kenangan buruk bagi Patrick, di mana di sebuah lokasi bekas tambang sempat terjadi hal yang mengerikan tatkala sebuah makhluk memotong rambutnya, dan hal tersebut meninggalkan rasa trauma bagi Patrick sampai saat ini. Belum genap 1 bulan mereka tinggal di rumah tersebut, yang tepat saat itu kakak ipar mereka pun datang untuk menyapa, bersama dengan adik Karina bernama Anna, yang langsung saja dia melepas rindu pada keponakannya, di mana Jack membalas keisengan bibinya tersebut dengan meniupkan sebuah suling yang menjadi benda kesayangannya semenjak berada di rumah tersebut. Sementara Patrick berbincang dengan kakaknya bernama Liam, yang kini menjadi penerus usaha kayu ayah mereka. Dan Patrick lagi-lagi harus menelan kekecewaan tatkala Liam berkata bahwa dia pun tak berminat dengan mesin penebang pohon buatan Patrick, dan meminta Patrick agar tak terlalu berharap dengan mesin ciptaannya. Whatever you say, boss. Semenjak kepindahan Patrick ke rumah lamanya, selama itu pula dia seringkali bermimpi buruk tentang Jack yang hendak diculik oleh suatu makhluk yang ditakuti Patrick semasa kecilnya. Dan di suatu malam ketika Patrick terjaga dari tidurnya, dia pun teringat dengan sampah yang belum dibuangnya. Patrick yang dihantui trauma masa kecilnya membuatnya seringkali merasa gelisah dan merasa ada sesuatu yang terus mengawasinya. Namun Patrick pun memberanikan diri untuk menghadapinya, yang ternyata semua hanya ulah hewan pengerat semata.
Sebenarnya Patrick sendiri merasa tersiksa berada di rumah tersebut, di mana hari-harinya selalu saja diliputi oleh kegelisahan. Ditambah lagi siapa pula yang akan percaya pada mitos makhluk penculik anak seperti yang dia percayai? Karena hal tersebut pula lah, sampai saat ini dia tak pernah menceritakan semua kegelisahannya pada istrinya. Dan untuk sementara Patrick membantu Liam di bisnis kayu peninggalan ayah mereka, dan kakaknya tersebutlah satu-satunya tempat bagi Patrick untuk menceritakan segala kegelisahannya. Sebenarnya, trauma yang dialami Patrick terjadi akibat ulah mereka berdua yang tak mengindahkan larangan ayah mereka agar tak mendekati sebuah area bekas tambang. Patrick yang sedari kecil pandai mengukir kayu, saat itu dia menemukan sebuah pohon di lokasi tambang tersebut dan memaksa Liam untuk menuju area tersebut. Saat itulah sumber trauma Patrick terjadi, di mana saat itu dia menjatuhkan ukiran kayu berbentuk burung hantu buatannya. Yard. Maybe it's... Dan rupanya apa yang Patrick yakini nyatanya bukanlah mitos semata. Saat itu Karina bersama Jack sedang berada di rumahnya, yang tepat saat itu Karina memarahi Jack karena anaknya tersebut mengganggu pekerjaannya, di mana Jack terus saja meniup sulingnya. Yang saat Jack lepas dari pengawasan, sesosok anak kecil berpenampilan aneh menarik perhatian Jack. Jack pun mengikutinya sampai ke kedalaman hutan, yang saat Bagman hendak membawanya, untungnya Karina sempat menemukan Jack. Don't you ever run away from me like that again. Di malam harinya Karina pun menceritakan kejadian tersebut pada Patrick, yang membuat Patrick semakin meyakini bahwa makhluk bernama Bagman benar-benar ada. Dan kini makhluk tersebut tengah mengincar anaknya. Meski demikian, Patrick belum berani untuk menceritakan hal tersebut pada Karina. Bukan tanpa alasan Patrick sampai saat ini tak menceritakan Bagman pada istrinya. Selain tak pernah ada satu orang pun yang percaya, hal tersebut seringkali menjadi sumber pertengkaran antara ayah dan ibu Patrick, karena sang ayah saat itu terus saja menjejali Patrick dengan cerita tersebut. Namun tanpa sepengetahuan ibunya, sang ayah membuat pisau lipat yang diyakininya mampu menjauhkan Bagman dari Patrick. Si ayah pun berpesan agar Patrick menjaga pisau tersebut, jangan pernah sekalipun terpikir untuk membuangnya. Namun tepat saat ini, Patrick yang menerima tagihan bank atas dana pinjaman proyek alat inovasinya merasa frustasi dan tanpa sengaja merusak pisau yang bertahun-tahun telah dijaganya. So you keep a hold of it. Sejak saat itulah, teror Bagman padanya semakin menjadi. Keesokan harinya Karina menghubungi kepolisian, di mana si sheriff pun langsung tiba di lokasi, dan seperti dugaan Patrick bahwa takkan ada yang percaya dengan mitos yang Patrick yakini. Si sheriff pun berkata bahwa semua hanyalah ulah pemuda lokal yang mencoba melakukan pencurian, di mana anak buah si sheriff pun menambahkan bahwa si pencuri melemparkan miniatur ukiran kayu buatan Patrick ke jendelanya untuk menakuti Patrick dan anaknya. You sure you didn't know this guy? Akan tetapi, Patrick pun semakin merasa gelisah saat dia menemukan ukiran burung hantu buatannya ada di bawah meja kerjanya. Yang dia ingat betul bahwa ukiran tersebut terjatuh saat terjadi insiden di lokasi bekas tambang. Akan tetapi Karina tak ambil pusing dengan hal tersebut, di mana sang istri lebih dipusingkan oleh suara suling yang kini menjadi benda kesayangan Jack. Maka Karina pun menyuruh Patrick untuk diam-diam membuangnya. Memang Patrick sempat membuangnya, meski akhirnya dia menyesal telah membuang mainan kesayangan anaknya. Yang lantas Patrick pun mencari suling tersebut di pembuangan sampah. Namun sekeras apapun Patrick mencarinya, dia tak bisa menemukan suling tersebut. Kemudian saat Patrick mengecek sistem keamanan rumahnya, saat itu dia mendengar suara gaduh yang berasal dari gudangnya. Yang lantas langsung saja dia pun memeriksanya, dan Patrick dibuat merinding saat dia melihat sosok anak kecil duduk membelakanginya ada di gudang tersebut.
yang rupanya itu hanyalah sebuah boneka ukiran kayu semata, namun entah siapa yang telah membuatnya dan meletakkannya di tempat tersebut. Namun Patrick menyadari bahwa boneka tersebut didandani sedemikian rupa menyerupai dirinya saat masih kecil. Dan betapa terkejut Patrick saat dia membuangnya, boneka tersebut mengeluarkan suara layaknya seorang anak kecil. Patrick pun mencoba untuk tak memikirkannya lebih jauh dan hendak kembali ke kamarnya. Namun sial bagi Patrick, sistem keamanan rumahnya justru menguncinya dari luar, maka Patrick pun mencoba melalui pintu kecil guna membuka knop kunci pintunya. Dan Patrick kembali dibuat terkejut saat dia melihat Bagman meniupkan suling Jack dalam rumahnya. Sontak saja Patrick pun memecahkan kaca jendela dan berteriak untuk membangunkan anak dan istrinya. Namun Bagman tiba-tiba menghilang begitu saja. Swear I saw something. Keesokan harinya si sheriff pun kembali datang, yang justru ujung-ujungnya membuat Patrick sedikit merasa kesal karena si sheriff sama sekali tak percaya dengan keterangan yang diberikan oleh Patrick. I could have sworn I heard it being played. Diliputi rasa gelisah, saat itu juga Patrick menemui Liam dan menceritakan semua yang telah dialaminya. Akan tetapi justru Liam meminta Patrick untuk menemui psikiater bernama Barbara, psikiater yang selama ini mengobati Patrick atas trauma yang dialaminya saat masih kecil. Tak lama kemudian Patrick dan Karina pun menemui Barbara, dan di sesi konseling itulah Karina sedikitnya pada akhirnya mengetahui apa saja sumber trauma masa kecil suaminya melalui gambar yang dibuat Patrick saat kecil. Meski Karina tak percaya, namun sejak saat itu rupanya Barbara melakukan riset di mana kini dia meyakini mitos yang diyakini Patrick memang benar-benar nyata. Maka mereka pun memutuskan sejenak untuk menjauh dari rumahnya dan menitipkan Jack di bibinya. Sementara Patrick dan Karina menginap di sebuah hotel dan mulai mendengar cerita masa kecil Patrick. Right now, let's go back home. That food has gone missing. Patrick pun berkata bahwa sebenarnya sang ayah menitipkan pisau lipat padanya bukan soal seberapa tajam pisau tersebut, melainkan seberapa sayang Patrick menyayangi benda tersebut. Patrick yang terus-terusan menggunakan pisau untuk mengukir kayu-kayunya menjadikan pisau tersebut benda kesayangan Patrick, dan sang ayah meyakini bahwa kecintaan seorang anak kecil terhadap sesuatu bisa menangkal hawa jahat dari Bagman, seperti yang terjadi dengan Emily di awal film tadi, yang saat dia membuang boneka kesayangannya, maka saat itulah Bagman mulai menampakkan wujudnya. Karena menyadari hal tersebut, itulah mengapa Patrick bersikeras mencari suling di tempat sampah, karena dia tahu betul bahwa benda tersebutlah satu-satunya benda kesayangan Jack. Dan Patrick pun menambahkan bahwa Bagman akan mampu melacak dimanapun dia berada, di mana Bagman memiliki kemampuan mendeteksi melalui rambut yang pernah diambilnya. Mendengar hal tersebut, nampaknya Karina mulai percaya apa yang dikatakan oleh Patrick. You have to trust her now. Sementara Anna yang tengah menjaga Jack di apartemennya, dia merasa aman dengan kecanggihan keamanan yang dimilikinya, ditambah lagi dengan penjagaan ketat oleh security apartemennya. Namun tetap saja, hal tersebut akan bisa mencegah kedatangan Bagman. Anna pun bersembunyi bersama Jack di lemari pakaiannya, dan tepat di depan matanya, Anna benar-benar melihat sosok mengerikan dari Bagman. Anna pun mendapati serangan darinya, di mana dia mengalami kelumpuhan sesaat dengan luka yang identik persis seperti korban di awal film tadi. Namun untungnya kedatangan polisi menyelamatkan Anna dan juga Jack. Si sheriff pun tak bisa menemukan petunjuk sama sekali. Rekaman CCTV tiba-tiba mengalami kerusakan, tak menemukan sidik jari orang lain di apartemen Anna. Akan tetapi si sheriff kini mulai percaya karena rupanya pernah ada kasus serupa 4 tahun lalu, di mana korbannya mengalami kelumpuhan sementara dan mengalami luka penyok yang sama dengan yang dialami oleh Anna, di mana korban tersebut menyaksikan dengan matanya sendiri tatkala anaknya dibawa oleh makhluk mengerikan dalam sebuah kantong. Kasus tersebut tak lain adalah kasus hilangnya Emily. Strange abrasions on his face. Untuk sementara Patrick, Karina, Anna, dan Jack berlindung di rumah Liam, di mana kejadian ini menyisakan trauma mendalam bagi Anna. Namun ketika Patrick mengawasi Jack di kamera pengawasnya,
Ya, Bagman sudah ada di tempat yang sama. Naas bagi Liam dan istrinya yang kini ada dalam kondisi mengenaskan. Sementara Patrick terus saja berusaha mengejar Bagman ke area pertambangan. Sampai akhirnya dia pun menemukan sarangnya. Di tempat tersebut Patrick pun menemukan sekumpulan benda-benda kesayangan anak-anak yang menjadi korban Bagman, termasuk pisau miliknya dan juga boneka milik Emily. Saat itu pula Patrick pun mendengar suara Jack yang terus memanggil dirinya, di mana suara tersebut berasal dari dalam kantung Bagman. Namun saat dia membuka kantong tersebut, ya, yang didapatinya hanya sebuah boneka kayu yang mirip dengan boneka yang ditemukan di gudang rumahnya. Akan tetapi, Patrick samar-samar mendengar suara Jack dari boneka tersebut dan entah keyakinan dari mana, Patrick meyakini bahwa satu-satunya cara menyelamatkan Jack adalah dengan menghancurkan boneka tersebut. Dan benar saja, tepat saat Patrick menghancurkannya, saat itu juga Jack kembali ke tempat semula. Alih-alih melarikan diri secepat mungkin, Patrick justru mencari suling kesayangan Jack karena Patrick percaya bahwa benda kesayangan Jack tersebut adalah satu-satunya yang dapat mencegah Bagman untuk mengambil anaknya. Akan tetapi, Patrick mendapati serangan yang nyaris membuatnya tak berdaya. Dengan tenaga yang tersisa, Patrick pun melakukan perlawanan. Yang tanpa sengaja Patrick pun menemukan pisau miliknya dan langsung saja dia menikam makhluk tersebut. Patrick pun tak peduli dengan keselamatannya, di mana dia lebih memilih mengorbankan diri demi mendapatkan suling kesayangan Jack. Yang tepat saat itu Karina bersama para polisi datang di tempat yang sama, mendapati suling anaknya sudah berada di depan gua. Namun naas bagi Patrick karena dia menjadi pengganti Jack sebagai tumbal kengerian Bagman, dimasukkan paksa ke dalam kantongnya dan menghilang entah kemana. Keesokan harinya Karina pun memutuskan untuk kembali ke ibu kota, menjauh dari rumah yang mendatangkan mimpi buruk bagi keluarganya, meski meyakini bahwa suatu saat Bagman akan kembali mencari Jack. Dan di perjalanan, Karina memberikan suling kesayangan Jack dan berkata hal yang sama dengan apa yang pernah Patrick katakan padanya, bahwa kecintaan seorang anak pada sesuatu menimbulkan sebuah kekuatan tak terduga yang dapat menangkal kehadiran sebuah hawa jahat. Karina pun meminta untuk menjaga baik-baik suling berharga tersebut yang harus dibayar mahal dengan nyawa orang tercintanya. Film pun berakhir. Semoga terhibur dan jangan lewatkan alur cerita film lainnya di Bara Cinema. Sehat selalu, Om Yan pamit.